Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansakania Chaniago dengan NIM 20244064059192. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dengan profesi calon pendidik, yaitu konstruktivisme sebagai teori pengetahuan, konsekuensinya terhadap pendekatan pembelajaran aktif. Presentasi ini akan membahas bagaimana sebuah teori filsafat pendidikan secara nyata membentuk cara kita mengajar di kelas untuk memberdayakan siswa. Pertama-tama, mari kita pahami makna intinya. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan bahwa pengetahuan tidak diterima oleh siswa secara pasif, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh mereka sendiri melalui serangkaian pengalaman dan interaksi sosial. Dengan demikian, peran guru bergeser dari pemberi informasi menjadi pendamping dan fasilitator yang memungkinkan proses penemuan konsep oleh siswa. Beberapa prinsip kunci yang mendasari pandangan ini adalah: pertama, siswa harus terlibat aktif dalam mengolah informasi. Kedua, pembelajaran perlu memiliki keterkaitan dengan konteks kehidupan nyata agar bermakna. Ketiga, guru bertindak sebagai pemandu proses belajar. Dan keempat, pembelajaran seringkali dimulai dari adanya kebingungan atau konflik kognitif yang mendorong siswa untuk menyusun ulang pemahamannya. Dari prinsip-prinsip inilah pendekatan pembelajaran aktif menemukan dasarnya. Karena pengetahuan harus dibangun, maka kegiatan di kelas harus dirancang agar siswa terlibat aktif, berkolaborasi, dan berfokus pada proses mencari jawaban. Penilaiannya pun harus menyesuaikan, yaitu melalui penugasan autentik seperti proyek atau portofolio yang lebih mampu menangkap proses belajar dibandingkan teks konvensional. Dalam praktiknya, telah berkembang beberapa model pembelajaran yang mencerminkan jiwa konstruktivisme. Semua model ini seperti PBL, PJBL, Discovery Learning, Inquiry Learning, dan Cooperative Learning memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pemecahan masalah, proyek, atau penelitian sederhana. Mengapa pendekatan ini penting? Manfaat penerapannya sangat signifikan. Selain untuk memperdalam pemahaman konseptual, pendekatan ini juga melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti kritis dan kreatif, meningkatkan motivasi intrinsik siswa, serta mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang esensial di masa sekarang. Namun, tentu ada tantangan dalam penerapannya. Di antaranya adalah kebutuhan akan waktu dan persiapan yang lebih matang dari guru, perlunya pendampingan ekstra untuk siswa yang masih pasif, serta tantangan dalam merancang sistem evaluasi autentik yang komprehensif. Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kolaboratif juga menjadi faktor penunjang. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa konstruktivisme telah menggeser fokus pembelajaran dari guru kepada siswa. Konsekuensinya, pembelajaran aktif dengan berbagai modelnya menjadi sebuah keniscayaan. Meski menghadapi sejumlah tantangan, pendekatan ini menawarkan manfaat yang mendalam bagi pengembangan kompetensi holistik siswa. Dengan kata lain, teori ini mengajak kita untuk tidak hanya mengajarkan isi, tetapi juga membentuk proses berpikir.